Muhammad
صفات عالية قائم هنا أريد عالية الله 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 يا الله 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 يا الله ربنا والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا Indonesia harga diri kami akan ku bela sampai akhir. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia, berjuang untuk Indonesia sekali merdeka, merdeka. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami, terimalah semboyan kami NKRI. Kebangsaan kami, Indonesia kebanggaan kami, merah putih bendera kami NKRI. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami, terimalah semboyan kami NKRI. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
المصطفى أبشر بخير المنى أدراك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا طه الذي باللقاء وصل على محمد Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kullu bayyadika yawman dhami hayyan ka'imama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan.
di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Ya Al-Watan, ya Al-Watan, ya Al-Watan, pukul Watan. Binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya aruz al-khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya aruz al-khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya aruz al-khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya aruz al-khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
مرحبا وردونا يوما مبشورين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا جد الحسين النبي محمد صلوا على نبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ina lahum bil ihsani ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Yang saya hormati Rais Suriah PWNU Bali Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sehatkan beliau, selalu panjangkan umur beliau. Begitu juga yang saya hormati para guru-guru kita, para kiai, akhussu bidzikri kepada Ketua PWNU Bali Kiai Haji Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan Islam. Begitu juga yang saya hormati Muhtasyar PWNU Bali Insinyur Kiai Haji Agus Toha Al-Amnani, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan beliau-beliau semua. Amin. Allahumma amin. Begitu juga kepada para kiai yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada antum-antum semua. Berikutnya juga kepada para habaib, para dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
wa nakhussu bidzikri kepada akhina al-kiram Al-Habib Mahdi bin Yahya Al-Maghribi Al-Hasani, sarjana hukum Islam. Semoga Allah sehatkan beliau selalu. Kepada para habaib yang lain, ada di sini Al-Habib Ja'far, Al-Habib Utsman Al-Jufri, Al-Habib Zahir Bil-Fiqih. Semoga mereka semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada para hadirin dan hadirat, nahdhiyin dan juga nahdhiyat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini adalah barokah daripada para ulama kita. Kita berkumpul bersama-sama pada malam hari ini adalah berkah daripada para kiai kita, berkah daripada para habaib kita, berkah daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada sebuah pengharapan yang lebih agung melebihi pengharapan untuk dikumpulkan bersama mereka nanti di hari kiamat. Li'annal mar'a fi hadithil Mustafa yuhsyar ma'a man ahab. Karena seseorang tersebut nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa orang yang dia cinta di dunia. Maka dikatakan irtibat hati kita di dunia, kepada siapa kita cinta, maka kepada mereka kita akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Semoga Allah kumpulkan kita semua bersama Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ada di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Bila kita berbicara tentang Nahdlatul Ulama secara historis, ataupun apabila kita menilik kepada sejarah Nahdlatul Ulama, maka subhanallah, saat itu di dalam sejarah dikatakan guru daripada Syekh Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari, Kiai Haji Hashim Ash'ari, gurunya bernama Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Subhanallah, Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura saat itu memerintahkan kepada salah seorang kiai yang bernama Kiai Asad untuk memberikan sebuah amanah yang begitu agung untuk diberikan kepada Kiai Haji Hashim Ash'ari, yang mana amanah tersebut berupa tongkat dan juga tasbih. Subhanallah, yang namanya irtibat antara guru dan murid ini begitu kuat, antara Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura dan muridnya Kiai Haji Hashim Ash'ari begitu hebat. Sebuah ta'alluq, sebuah irtibat, sebuah hubungan kontak batin antara guru dan murid yang melewati batas jarak dan juga waktu. Subhanallah, ketika Kiai Haji Hashim Ash'ari menerima amanah tersebut, tongkat dan juga tasbih tersebut, beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ini merupakan sebuah bisyarah untuk kemudian diberikan sebuah jamaiyah ataupun sebuah organisasi yang menjadi wadah daripada para ulama, wabil khusus di Indonesia yang memiliki manhaj ataupun tariqah wasatiyah, tariqah yang lurus, tariqah yang bersanad dan menyambung kepada sanadnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana ketika didirikannya Nahdlatul Ulama, kiai yang berperan penting saat itu ada dua. Yang pertama adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan yang kedua adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari. Wa Kiai Haji Hashim Ash'ari adalah seorang alim min ulama'il ummah saat itu. Lahir beliau di Jombang pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1947.
Subhanallah, ketika didirikan itu Nahdlatul Ulama, beliau Kiai Hasyim Asy'ari tidak mendirikannya hanya dengan akal semata ataupun otak semata, pikiran semata, beliau tidak. Akan tetapi beliau dirikan dari hati yang paling dalam, dari keikhlasan hati yang paling dalam. Beliau bermunajat, meminta kepada Allah, salat istikharah, beliau meminta petunjuk kepada Allah ketika akan didirikannya Nahdlatul Ulama. Beliau datang kepada Kiai Khalil Bangkalan untuk minta doa restu. Subhanallah, lahirlah sebuah organisasi yang penuh dengan berkah, sebuah organisasi yang penuh dengan rahmat, yang mana rahmat dan keberkahannya subhanallah sampai detik ini masih kita rasakan. Maka ini merupakan bukti daripada keikhlasan hati daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita rasakan pada malam hari ini. Ini bukti daripada kewalian derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang yang begitu alim. Bahkan beliau adalah seorang yang begitu detail di dalam setiap langkahnya mengambil keputusan. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika membuat logo ataupun lambang Nahdlatul Ulama, beliau salat istikharah, beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah yang juga merupakan seorang kiai dan pelukis saat itu. Subhanallah, lahirlah sebuah lambang yang bukan sekadar lambang, logo yang bukan sekedar logo, sebuah lambang yang syarat akan makna, sebuah lambang yang isinya adalah ilmu dan juga hikmah ilahiyah. Sebuah lambang Nahdlatul Ulama yang memiliki arti Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ulama, yang subhanallah saat itu didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Lambang ini bukan sekedar lambang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang yang agil, seorang yang pintar, seorang yang alim, ilmunya begitu tinggi. Bahkan keilmuan beliau dapat dilihat daripada logo lambang Nahdlatul Ulama. Subhanallah, kita melihat dari lambang ini ada 9 bintang. Di sana ada bintang yang paling atas, ada bintang yang paling tinggi, ada bintang yang paling besar, yang mana bintang ini melambangkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada bintang yang lebih indah daripada Muhammad. Tidak ada bintang yang lebih tinggi daripada Sayyiduna Muhammad. Bintang di atas bintang, bintangnya para nabi, bintangnya para rasul, bintangnya semua makhluk di bumi dan di langit, ialah Sayyiduna Muhammad. Wa Kiai Haji Hasyim Asy'ari faham betul akan hal ini. Beliau meletakkan bintang tersebut paling atas, di atas semua bintang, bahkan di atas bumi ini, bahkan di atas lambang logo Nahdlatul Ulama, yaitu bintang yang bernama Sayyiduna Muhammad. Sebuah bintang yang bernama Muhammad yang dikatakan dalam hadis Mustadrak ketika Allah Ta'ala berkata kepada Adam, ya Adam, walaula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Sayyiduna Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu, wahai Adam. Sebuah nama Muhammad yang bergandengan langsung dengan sebuah kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebuah kalimat yang tertera, terpampang di Lauhul Mahfuz. Sebuah kalimat yang tergantung di arsy-arsy-Nya Allah. Sebuah kalimat yang terpampang di jalan menuju surganya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak ada makhluk yang lebih indah daripada Sayyidina Muhammad. Bahkan Sayyidina Muhammad ketika diantar oleh Jibril
naik ke langit pertama, subhanallah diantar oleh Jibril naik ke langit kedua, subhanallah diantar oleh Jibril naik lagi ke langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Ketika Sayyiduna Muhammad akan naik ke sebuah tempat yang tak pernah digapai oleh makhluk sebelumnya, bernama Sidratul Muntaha. Ketika akan naik Sayyiduna Muhammad, fawaqafa Jibril terhenti di langit ketujuh. Kata Sayyiduna Muhammad, ya Jibril, is'ad ma'i, naiklah bersamaku. Kata Jibril alaihi salam, la ya Muhammad, hadha makani wa dhak makanak. Ini tempatku ya Muhammad, dan itu tempatmu. Tempatku hanya sampai di langit ketujuh, namun tempatmu ada di Sidratul Muntaha. Wa Sayyiduna Muhammad naik bahkan dengan sandalnya yang mulia. Sayyidina Jibril tetap di langit ketujuh. Subhanallah, dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi Musa alaihissalam yang merupakan kalimullah sering berbicara dengan Allah Ta'ala. Ketika naik berbicara dengan Allah ke sebuah bukit yang namanya Bukit Tursina, Allah menegurnya, inni ana rabbuk fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, inni ana rabbuk, aku Tuhanmu wahai Musa. Fakhla'na 'alaika, buka dulu sandalmu, engkau ada di sebuah lembah yang disucikan. Nabi Musa mau berbicara dengan Allah, disuruh buka sandal, naik ke bukit disuruh buka sandal. Tapi Sayyiduna Muhammad naik bukan ke bukit dunia, naik langsung ke Sidratul Muntaha, tidak disuruh buka sandal. Maka dikatakan oleh para ulama, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin 'alat fa jami'u khalqi tahta bilalihi. Lada turi Musa nudi akhla' wa Ahmadun ladal arsy lam yu'mar bi khalqi ni'alihi. Dikatakan ala ra'si hadzal kaun, di atas jajaran bintang-bintang, di atas jajaran langit, di atas bumi, di atas para nabi, di atas para rasul, di atas para malaikat, na'lu Muhammadin 'alat, ada sandalnya Nabi Muhammad. Fajami'u khalqi tahta bilalih, semua makhluk berikut dengan malaikatnya dan para rasulnya, bumi dan langit ada di bawah sandalnya Nabi Muhammad. Ladaturi Musa nudiyakhla, Nabi Musa disuruh buka sandal. Wa Ahmadun, tapi Nabi Muhammad lam yu'mar bi khalqi ni'alihi, tidak disuruh buka sandal. Man Musa wa man Muhammad, siapa Nabi Musa dan siapa Rasul kita Muhammad. Ya bakhtana bin Nabi, kita beruntung punya Sayyiduna Muhammad. Bila mana Nabi Musa ingin dilahirkan, maka beliau ingin dilahirkan sebagai umatnya Sayyiduna Muhammad. Kiai Haji Hashim Asy'ari faham betul akan makna ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari faham betul akan makna ini. Beliau agil, beliau alim, beliau meletakkan bintang yang indah, yang besar, yang paling tinggi tersebut di atas segala-galanya, di atas semua bintang, di atas bumi, di atas langit ada sebuah bintang terbesar, ada sebuah bintang tertinggi magamnya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kita bisa melihat di samping kanan dan kiri bintang yang besar tersebut ada dua bintang di kanan dan dua bintang di kirinya, yang bila dijumlahkan ada 4 bintang, yang mana itu melambangkan khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apabila kita melihat lagi, menengok lagi ke bawah, ada 4 bintang lagi, yang mana ke-4 bintang tersebut melambangkan bahwasanya Nahdlatul Ulama ada di bawah 4 madhab yang diakui, 4 madhab yang diakui kealimannya, ilmunya, dan juga sanadnya yang menyambung kepada Sayyidina Muhammad. ke-4 bintang yang di bawah tersebut, yang pertama adalah madhab Hanafiyah, madhab yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah.
yang nama beliau aslinya adalah Nu'man bin Thabit, yang lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Yang kedua ada madhab yang namanya madhab Malikiyah dibawa oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga ada madhab Syafi'iyah yang dibawa oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa radhu'an, yang mana Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya manhaj dan juga madhab daripada Nahdlatul Ulama adalah Syafi'iyah. Dan yang keempat adalah madhab Hambali yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Subhanallah. Dalam satu lambang ada banyak makna. Makna yang begitu hebat, makna yang begitu dalam. Kalau kita melihat lagi, maka jumlah bintang tersebut ada 9. Ada 9 bintang. Dikatakan bahwasanya 9 bintang ini juga menunjukkan kepada kita jumlah daripada al-awliya'ut tis'ah. Awliya'ut tis'ah yaitu wali 9 yang dikenal di tanah Jawa dengan sebutan Wali Songo, yang jumlahnya ada 9 sesuai dengan jumlah bintang yang ada yang mengelilingi lambang Nahdlatul Ulama. Para Wali Songo yang subhanallah datang dari negeri sana, datang dari sebuah negeri yang bernama Hadramut, Yaman, yang subhanallah datang ke tanah Jawa mengislamkan orang-orang Jawa. Ada sejarah dan juga historinya. Kenapa orang-orang Jawa saat itu menerima dengan lapang dada terhadap wali-wali Songo yang asalnya dari Hadramut, Yaman? Maka dikatakan bahwasanya para wali Songo tidaklah datang dengan pedang mereka, tidaklah datang dengan pistol mereka, tidak datang dengan tombak mereka, namun dengan akhlak dan juga adab. Kebetulan saat itu orang-orang Jawa memiliki sebuah karakteristik yang sudah dibawa sejak lahir, yaitu karakter santun dan juga adab yang begitu tinggi, sehingga terjadilah kecocokan antara orang-orang Jawa yang begitu santun dan orang Indonesia pada umumnya dengan al-awliya'ut tis'ah dari Hadramut, Yaman, yang kemudian agama mereka diterima di tanah Jawa. Apabila menilik kepada peristiwa sejarah di dalam sebuah kitab ataupun buku karya daripada Dr. Al-Ja'afari, yaitu sebuah kitab yang bertajuk Al-Awliya'ut Tis'ah fi Syarqil Ba'id, dikatakan di sana bahwasanya Al-Awliya'ut Tis'ah wali Songo sanadnya bersambung kepada As-Sayyid Al-Imam Abdul Malik Al-Muhajir Al-Thani, yang mana beliau ini berasal dari Hadramut di Yaman sana, yang kemudian Al-Imam Abdul Malik Al-Muhajir Al-Thani hijrah ke India. Di India anak keturunannya kemudian pindah ke Indonesia menyebarkan Islam di Indonesia, yang kemudian keturunannya tersebut dinamakan dengan Al-Awliya'ut Tis'ah ataupun Wali Songo, yang sanadnya, sanad darahnya, nasab darahnya bersambung kepada Al-Imam As-Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir Thani, yang mana ayahnya bernama Al-Imam Ubaidillah, yang mana ayahnya bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, yang mana ayahnya bernama Al-Imam Isa Ar-Rumi, yang mana ayahnya bernama Al-Imam Muhammad An-Najib, yang mana ayahnya bernama Al-Imam Ali Uraidi, yang mana ayahnya bernama Al-Imam Ja'far Shadiq yang merupakan guru daripada Imam Abu Hanifah. Al-Imam Ja'far Shadiq punya ayah namanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir punya ayah bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin punya ayah bernama Al-Imam Husain. Al-Imam Husain punya ayah bernama Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang istrinya adalah Fatimah bintu Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fasubhanallah, sebuah lambang akan tetapi maknanya begitu dalam.
Ini menunjukkan bahwasanya keterkaitan dan keterikatan hubungan antara para kiai dan juga para habaib sudah terjalin sejak lama. Seakan-akan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan yang namanya tongkat dakwah kepada cucunya, kemudian disambut oleh para ulama, disambut oleh para kiai, disambut lagi oleh para habaib, dan kemudian mereka para habaib dan para kiai berjalan bersama-sama bergandengan tangan demi menuju ridha Allah dan Rasulnya dalam misi dan visi Nahdlatul Ulama, yaitu bangkitnya para ulama. Fasubhanallah, kedekatan ini terasa sampai saat ini. Detik ini saya rasakan kedekatan spiritual antara habaib dan juga para kiai dirasakan sampai saat ini. Para kiai pada malam hari ini menunjukkan kemana sanad mereka menyambung. Sanad mereka menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan adab mereka, yang dengan santun mereka, yang dengan akhlak mereka mengundang kami para habaib untuk datang di acara Nahdlatul Ulama. Padahal para kiai di sini sudah alim. Padahal para kiai di sini sudah pintar. Bisa ceramah bahkan lebih baik daripada para habaib. Akan tetapi karena adab daripada Nahdlatul Ulama, akhlak daripada NU yang begitu memuliakan para habaib, sehingga kami bisa duduk bersama-sama bersama antum semuanya. Ini merupakan akhlak daripada Sayyiduna Muhammad. Semoga Sayyiduna Muhammad yang melihat di sana para ulama kita, para kiai kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Abdullah, bahagia melihat perkumpulan kita pada malam hari ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau bukan orang biasa, beliau orang alim, beliau bahkan berguru kepada para kiai, para masyayikh, dan juga kepada para habaib. Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah menamatkan belajarnya di tanah Jawa, beliau hijrah ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Beliau belajar dengan seorang syekh yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan syekh besar di kota Mekkah saat itu, yang asalnya berasal dari kota Banten, tapi hijrah ke kota Mekkah kemudian menjadi ulama besar di kota Mekkah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar kepada Syekh Mahfud At-Tirmizi yang berasal dari Pacitan, dan hijrah juga ke Mekkah, yang menjadi ulama besar di sana. Subhanallah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang asalnya dari Minangkabau, orang Minang, tapi hijrah ke Mekah dan menjadi ulama besar di Mekah. Menunjukkan bahwasanya para kiai sedari dulu sudah alim. Para kiai sedari dulu sudah ada, bahkan menjadi ulama besar, bukan tingkat nasional, tapi tingkat dunia, tingkat internasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar juga dengan para masyayikh. Di antaranya ada Syekh Bafadhal, di antaranya juga ada para habaib, yaitu Sayyid Alwi Asgaf dan juga Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dengan Sayyid Husain bin Muhammad, kakak daripada Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang punya Maulid Simtud Durar. Subhanallah, sanad demi sanad menyambung menjadi satu. Sanad keilmuan beliau tidak diragukan lagi. Akan tetapi apabila kita menilik dan melihat keberkahan daripada ilmu beliau sampai kita berkumpul semua di sini, Nahdlatul Ulama begitu kompaknya di sini, bukan karena hanya lantaran ilmu beliau bisa seperti itu, tidak. Akan tetapi ada beliau kepada para ulama, akhlak beliau kepada para habaib lah yang membuat keberkahan ilmu beliau berkali-kali lipat lebih berkah. Embrio daripada hebatnya adab daripada Nahdlatul Ulama diserap dan diambil daripada Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad punya keponakan. Keponakan beliau bernama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibn Abbas adalah sepupu, bukan keponakan, sepupu Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas adalah paman Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait, adalah keluarga Nabi Muhammad.
Akan tetapi Sayyidina Muhammad mengajarkan adab kepada sepupunya. Ketika Abdullah bin Abbas datang untuk belajar kepada salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang hafal Quran dan banyak hadis. Dari adabnya Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu baginda Nabi, Sayyidina Abdullah datang ke rumah Zaid bin Thabit. Ketika datang, Abdullah bin Abbas tidak langsung masuk dan mengetuk pintu, akan tetapi takut dan khawatir mengganggu gurunya di dalam rumahnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas lantas menunggu di luar rumah. 1 jam menunggu, 2 jam menunggu, 3 jam menunggu, tak kunjung dia ketuk pintu daripada gurunya, khawatir mengganggu gurunya. Ini adab sepupunya Nabi Muhammad. Sampai berselang berjam-jam kemudian barulah keluar Zaid bin Thabit. Ketika keluar nampak sesosok manusia yang tidak lagi nampak wajahnya karena tertutupi dengan yang namanya debu Madinah saat itu. Saking lamanya Abdullah bin Abbas menunggu gurunya. Ini adalah adab Muhammad yang diserap kemudian oleh Nahdlatul Ulama. Maka kita lihat banyak murid-murid kita di sebagian besar pesantren di Jawa yang mana mereka lebih mengedepankan adab daripada ilmu. Al-Imam Syafi'i ketika belajar di hadapan gurunya yaitu Imam Malik bin Anas, bahkan Imam Syafi'i tidak berani membuka lembaran kitabnya dengan keras, khawatir suara daripada lembaran kertasnya mengganggu gurunya yaitu Imam Malik bin Anas. Ini adab kepada guru. Inilah adab yang membuat ilmu itu berkah. Inilah yang diserap oleh Nahdlatul Ulama. Yang mana antum lihat di pondok pesantren sebagian besar di Jawa, kalau ustadznya mau masuk kelas, itu sandar dirapihkan oleh murid-muridnya, dibalik oleh murid-muridnya. Ketika mereka membalik sandal dan berkhidmah kepada gurunya, ini lebih afdal daripada membaca kitab. Ketika gurunya minum air, sisanya diminum oleh murid-murid Nahdlatul Ulama. Apa yang mereka harapkan? Belajar bisa alim. Tapi subhanallah, keberkahan guru tidak dapat dicari. Barokah daripada sisa air guru tidak dapat dicari. Inilah manhaj thariqah daripada Nahdlatul Ulama yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad. Beruntung kita jadi Nahdlatul Ulama. Tidak ada sebuah harapan dari saya melebihi harapan kita bersatu bersama-sama, para ulamanya, para habaibnya, para kiainya, Muhammadiyahnya. Bukankah pada lambang tersebut ada sebuah tali yang menutupi dunia dan seisinya, yang mana maksud daripada tali tersebut adalah NU ini hadir untuk memayungi semua umat, memayungi semua golongan, memayungi semua orang dari latar belakang apapun dia, bahkan agama apapun, bahkan hewan sekalipun. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Allahumma rzuqnal adab. Mudah-mudahan Allah berkahi kepada kita adab dan juga akhlak seperti akhlak daripada para masyayikh kita, akhlak daripada ulama kita, akhlak daripada para habaib kita. Amin. Allahumma amin. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah diserahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati para habaib, para dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehadiran mereka mudah-mudahan menambah keberkahan kita dan menyambungkan sanad kita kepada Sayyidina Muhammad. Para kiai, para alim hadir bersama kita, Rois Syuriah
NU Bali Ki Haji Nur Hadi, Ketua Tanfidiyah Ki Haji Abdul Aziz, Mustasyar NU Ki Haji Agus Toha Al-Amnani, kemudian para kiai, para alim, para habaib lainnya, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa ta'zim dan hormat ini kepada mereka semua. Kemudian kepada para hadirin, para nahdien, para nahdiyat yang hadir pada malam hari ini, mungkin sudah kerasa pegel ya, capek, encok sudah mulai datang. Cuman insya Allah saya yakin, seyakin-yakinnya duduknya kita di tempat ini nggak sia-sia. Sebagaimana kita dikumpulkan dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dunia, nanti kita akan dikumpulkan di bawah bendera beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Habib Sogi tadi menyinggung satu hadis daripada Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan siapa yang dicintainya. Wallahi demi Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya antum datang ke tempat ini untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk memuliakan Sayyidina Muhammad, karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan harapan kita semoga semuanya nanti dikumpulkan bersama beliau. Amin Allahumma amin. Baru saja kita mendengar pemaparan dari Akhinal Karim Al-Habib Syauqi, bagaimana perjalanan daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama sejak didirikan, dan siapa yang mendirikan, bagaimana sanad mereka, bagaimana akhlak mereka, sampai detik ini kita berkumpul di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Sempat terfikir di dalam hati, sebuah organisasi yang usianya sudah 1 abad, dari tahun 1344 Hijriah sampai sekarang 1440 Hijriah, 1 abad. Subhanallah, organisasi ini ketika akan mencapai usia 1 abad bukan berkurang, tetapi semakin bertambah dan bertambah. Apa rahasianya? Apa yang membuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini seperti sekarang? Dijaga oleh Allah keberkahannya, dibuahkan buahnya, sehingga dirasakan manisnya buah tersebut oleh umat. Apakah karena manajemen yang luar biasa? Apakah karena struktur yang teratur atau manajemen yang begitu rapi sehingga membuat Jam'iyah ini bertahan sampai detik ini? Tentu manajemen, struktur memberikan pengaruh, tetapi ada satu poin, ada satu hal, ada satu landasan yang melandasi kenapa Nahdlatul Ulama berdiri sampai detik ini. Berdiri sampai detik ini karena faktor yang paling utama dan paling dominan adalah karena Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama yang notabene mereka ulama Rabbani. Mereka ulama bukan ulama kaleng-kaleng. Mereka ulama Rabbani yang muttasil sanad mereka kepada Sayyidina Muhammad, yang mana mereka para Rabbaniyun, para murabbiyun, pendidik ulama, bukan hanya sanad mereka yang bersambung kepada Nabi Muhammad, tetapi batin mereka selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah mendengar secara langsung suara daripada Ki Hasyim Asy'ari, suara langsung daripada Ki Wahab Hasbullah. Kita nggak pernah menatap langsung wajah mereka, hanya mungkin sekedar mendengar ceramah mereka dari rekaman atau melihat foto-foto mereka yang terpampang di rumah-rumah kita. Tetapi subhanallah,
Saat melihat wajah mereka, kita ingat kepada Allah. Saat kita melihat wajah mereka, kita tahu mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengingatkan saat kita melihat wajah mereka kepada Allah. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi khiyarikum. Hai sahabatku, maukah kalian aku beritahu siapa orang yang paling baik di antara kalian? Bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul. Kata Nabi, khairukum alladzina idza dzukiru idza ru'u dzukirallah. Idza ru'u dzukirallah. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling afdal di antara kalian adalah orang yang jika kalian pandang wajahnya mengingatkan kalian kepada Allah. Hanya mandang wajah mereka kita ingat sama Allah. Kita duduk di majelisnya para ulama, kita duduk di majelisnya para kiai, para habaib, lihat wajah mereka kita ingat sama dosa kita. Kita ingat keagungan Allah, ini adalah keberkahan. Idza ru'u dzukirallah. Dan itulah mengapa Nahdlatul Ulama ada sampai detik ini, karena dimotori oleh para founder. Pendirinya adalah mereka, ulama-ulama Rabbani. Baik mereka para foundernya semisal Mbah Hasyim Asy'ari, semisal Ki Wahab Hasbullah, Ki As'ad Syamsul Arifin, Ki Nawawi Sidogiri, kemudian Ki Hamid Pasuruan dan kiai-kiai lainnya, yang mereka betul-betul ulama yang bersambung nasab keilmuan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga bersambung akhlak mereka lewat sanad mereka sampai Nabi Muhammad SAW. Baik mereka para founder ataupun murid-murid mereka ataupun guru-guru mereka, sanad mereka sampai Nabi Muhammad, semuanya para ulama Rabbani. Ki Hasyim Asy'ari orang alim mengambil dari gurunya Ki Khalil Bangkalan, orang alim. Ki Khalil mengambil daripada gurunya orang alim sampai Nabi Muhammad. Pendiri dari para Nahdlatul Ulama, orang-orang yang saleh mengambil ilmu daripada orang-orang yang saleh, begitu seterusnya sampai Nabi Muhammad. Mereka orang yang paling bertakwa mengambil ilmu dari guru yang paling bertakwa, begitu terus menyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu seterusnya, dan ini menjadi sebab kenapa Nahdlatul Ulama ada sampai detik ini, karena dimotori oleh para founder, oleh para ulama yang mereka selalu connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Habib Syuuki telah bercerita banyak tentang Ki Hasyim Asy'ari. Kita berikan satu contoh. Kenapa dikatakan ulama Rabbani? Dikatakan ulama Rabbani karena mereka adalah ulama-ulamanya Allah alal ard, di muka bumi. Nabi Muhammad mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Mbah Hasyim Asy'ari, biar kita tahu bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana himmah semangat beliau dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ilmu agama ini sehingga menjadi ulama besar, maka tidak lepas daripada sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Di antara gurunya adalah Ki Khalil Bangkalan. Jadi ketika berguru kepada guru, ini adalah tradisi daripada Nahdlatul Ulama secara khusus, dan juga thariqah ahli sunnah wal jamaah secara umum di berbagai belahan dunia. Jadi ketika mereka berguru kepada gurunya, lihat adab. Tidak dikatakan seorang yang alim itu alim Rabbani sampai dia memiliki adab yang tinggi, bukan hanya ilmu. Kalau bicara ilmu, mohon maaf, iblis alim luar biasa, tapi adab gak punya, diusir, menjadi terkutuk untuk selamanya. Tapi ilmu yang dibarengi dengan amal, ilmu yang dilandasi oleh akhlakul karimah,
Kata baginda Rasul Muhammad, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lihat bagaimana akhlak Ki Hasyim Asy'ari kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Antum tahu apa tugas daripada Mbah Hasyim Asy'ari ketika mondok di Madura? Beliau ini abahnya orang alim, keluarga ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi oleh gurunya tahu disuruh juga apa saudara? Disuruh ya, karena beliau mondoknya di Madura, disuruh ngaon. Tahu ngaon ya? Ngaon embi. Ngaon embi, ngaon sape. Nguan ya? Ya mohon maaf ya. Antum lebih Madura dari saya ternyata. Ya, jadi disuruh memelihara kambing, memelihara sapi. Kita bayangkan sekarang ini, seandainya kita mondokkan anak kita, ya dengan bangganya diantar satu keluarga, dimasukkan ke pondok, diposting di Facebook, mondok pesantren, tiba-tiba telepon sebulan kemudian, nak kamu bisa apa nak? Pak saya disuruh ngawan ya, ngawan sapi pak. Oh pulang saja kamu. Bapak ini ngasih uang sama gurunya, sama ustadznya, sama mudirnya, sama kiainya buat ngajar. Ini kalau zaman sekarang. Tapi lihat Mbah Hasyim Asy'ari disuruh nernak kambing, disuruh melihara sapi oleh gurunya, dan beliau patuh dan beliau berharap keberkahan daripada gurunya. Ya, di dalam tradisi tasawuf kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, man khadam qadam, man khadam taqaddam, ya, atau man khadam khudim. Orang yang berkhidmat kepada gurunya nanti suatu saat akan jadi kiai besar, akan dikhidmati oleh para santrinya. Man khadam taqaddam, kalau orang itu khidmat pasti nanti akan menjadi pelopor di antara temannya. Dulu di Tarim di Hadramut ada namanya Al-Habib Alwi bin Syihab. Dulu sama gurunya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Mufti Hadramiyah. Ya, beliau punya kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ya, ini dipakai di Nahdlatul Ulama ini. Habib Abdurrahman Mufti Diyar Hadramiyah. Ini gurunya, muridnya namanya Habib Alwi bin Syihab. Jadi ketika para santri yang lain belajar, beliau tugasnya mengitari kopi. Jadi nyiapkan kopi untuk gurunya, nyiapkan kopi untuk teman-temannya, sampai diledek, Alwi, kesian kamu, tugas kamu hanya bikin kopi. Tapi subhanallah, tahun berganti tahun, ya, waktu berganti waktu, ternyata yang menjadi khalifah gurunya adalah Habib Alwi bin Syihab. Ini berkah daripada gurunya. Dan itu pun yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika beliau mondok, maka beliau mondok dengan jiwa dan raganya. Beliau serahkan seutuhnya kepada gurunya. Disuruh melihara kambing, iya. Melihara sapi, iya. Dan pernah satu ketika, di sore hari ketika selesai beliau melihara sapi dan kambing dimasukkan ke kandang, beliau akan mandi, kemudian akan sholat asar. Subhanallah, kelihatan Mbah Khalil Bangkalan sedang termenung, duduk lagi murung. Si murid ini menghampiri gurunya dengan penuh adab, ya, sembari memberanikan diri untuk bertanya kepada sang guru, wahai guru, apa kiranya yang membuat Anda termenung? Kata gurunya, Hasyim, saya punya cincin pemberian dari istri saya. Tanpa sengaja cincin itu jatuh di kakus, di spiteng, ya, tempat orang buang kotoran. Apa kata Mbah Hasyim Asy'ari? Kiai, saya mohon izin, berikan saya izin, saya akan cari itu cincin. Ya, saya izinkan. Itu spiteng dibongkar habis sama Mbah Hasyim Asy'ari. Isinya apa kira-kira? Tahu sendiri. Itu semua dikuras. Biar kita tahu, Nahdlatul Ulama yang berdiri sampai detik ini bukanlah dimotori oleh ulama-ulama yang mereka adalah ulama-ulama yang sanadnya nggak bersambung. Bukan ulama-ulama yang mereka cengeng, yang mereka tidak menghormati, enggak. Tetapi dimotori oleh para ulama-ulama yang memiliki sifat seperti Al-Imam Hasyim Al-Asy'ari.
itu spiten dibersihkan sampai tubuh beliau ini penuh dengan kotoran, sampai bersih, sampai ketemu itu cincin kecil. Setelah ketemu diserahkan kepada gurunya, senang. Saking senangnya, apa kata Mbah Khalil Bangkalan? Hashim, saya ridha sama kamu. Berkat pengabdian kamu, berkat keikhlasan kamu, kamu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan menjadi imam besar dan kamu akan menjadi panutan umat. Doa spontan karena senang kebahagiaan, doa tulus dari seorang Khalil, Al-Imam Khalil Bangkalan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau menjadi pelopor berdirinya NU. Sampai detik ini kita mendapat keberkahan daripada Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini secuil, sedikit setetes daripada lautan keberkahan, lautan ilmu, lautan akhlak para ulama-ulama, para pendiri dan juga ulama-ulama yang merupakan sanad mereka sampai Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Habib Syawqi tadi, 4 bintang melambangkan 4 madhab, 4 bintang lainnya melambangkan daripada Khulafaur Rasyidin. Bagaimana ketika salah satu madhab yang ditulis oleh Al-Imam Hashim Ash'ari merupakan madhabnya Nahdlatul Ulama, yaitu madhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i yang merupakan satu rantai daripada mata rantai keilmuan sanad daripada Nahdlatul Ulama sampai Nabi Muhammad. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang merupakan madhab mayoritas. Dalam sebuah syairnya, ketika menghadapi cacian, ketika menghadapi cemoohan, ketika menghadapi kritikan dari para sufaha, dari para juhala, orang-orang bodoh, orang-orang yang anti Syafi'i, maka beliau mengungkapkan dalam syairnya, yukhatibun as-safihu bi kulli kub'in fa akrahu an akuna lahu mujibah yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraqu tibah. Kata beliau, orang bodoh berbicara kepadaku dengan segala keburukan, aku dihinanya, aku dicacinya. Fa akrahu an akuna lahu mujibah, tapi aku enggan untuk merespon mereka semua. Aku diam saja. Yazidu safahatan fa azidu hilman. Semakin dia mencaciku, semakin dia meledekku, semakin dia merendahkanku, yazidu safahatan, maka semakin tampak bodoh dia. Fa azidu hilman. Semakin aku diam, aku semakin bertambah sabar. Ka'udin zadahul ihraqu tibah. Ibarat kayu gahru. Tahu kayu gahru? Kayu gahru itu kayu paling mahal. Ya, kayu gahru itu kayu paling mahal. Ka'udin zadahul ihraqu tibah. Semakin dibakar kayu itu, semakin dibakar kayu gahru itu, semakin mengeluarkan aroma. Jadi kalau di majelis-majelis kadang-kadang itu dibakarkan kayu gahru, aromanya satu majelis. Semakin dibakar semakin wangi. Ini manhaj yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh Nahdlatul Ulama, yang dimotori oleh para ulama sampai Nabi Muhammad. Mereka semuanya memiliki akhlak yang mulia, bukan hanya ilmu tetapi etika, adab, akhlak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad tadi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dalam akhlak ini Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah mengatakan dalam sebuah statementnya, la ashrabul ma'a wa syekhi malikun yanzuru ilayya. Bentuk penghormatan murid kepada gurunya. Beliau hidup di abad kedua, namun madhabnya menjadi madhab mayoritas di dunia. Kata beliau, saya nggak pernah minum di hadapan guru saya Imam Malik sedangkan beliau menatap saya. Bentuk penghormatan, haibatan lahu, bentuk penghormatan kepada guru saya. Kalau sekarang nggak apa-apa ya. Kalau sekarang kalau nggak boleh makan depan gurunya, akhirnya nggak makan-makan ya. Sekarang jangankan minum di depan gurunya, kalau makan bareng muridnya lebih banyak daripada gurunya. Gurunya mau ngambil daging sudah keduluan tangan muridnya, masya Allah ya.
tapi insya Allah mudah-mudahan berkah. Ini adab yang dimiliki oleh para ulama NU dengan sanad mereka sampai Nabi Muhammad, yang mana tidak ada yang mencontohkan akhlak dan adab lebih baik daripada Sayyidina Muhammad. Kata beliau apa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang mendidikku, Allah lah yang mengajarkan adab kepadaku, dan pendidikan Allah adalah yang paling baik. Ya, jadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama mudah-mudahan terus dikembangkan, terus berkembang, tidak berhenti sampai hari kiamat, dan kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Mungkin pesan saya terakhir kepada para hadirin, ajarkan anak-anak kita tentang akhlak para ulama kita, para kiai kita, para habib kita, agar timbul rasa cinta dalam mereka, dan ketika rasa cinta itu muncul, maka kita akan mudah mengikuti daripada manhaj mereka. Kita doakan mudah-mudahan para habib kita, para kiai kita, para ulama kita, para tokoh kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam ilmu mereka, disampaikan hajat mereka, diberikan kesehatan yang paripurna zahiran wa batinan, dan yang hadir semuanya pada malam hari ini mudah-mudahan dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiknya nasihat bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon doanya dari segenap kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan panitia Kementerian Tanah diberikan kembali ini untuk pengembangan pendidikan Islam dan dakwah Islam senantiasa diberikan kemudahan untuk berlaksana. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi rangkaian acara pengajian akbar dan istighosa menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara sahabat sekalian pada kesempatan ini, dan apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu mengakhiri kegiatan ini malah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,